Meski gugur, tetap menghibur. Mungkin kata itu yang dapat kita sematkan melihat perjuangan timnas Indonesia junior kita yang menghadapi Australia, ya U16 khususnya. Di mana timnas junior kita ini U16 betul-betul memberikan permainan yang sangat atraktif, yang sangat menghibur meskipun kita gugur. Meski timnas senior kita juga sedang meningkat, timnas junior kita yang khususnya U16 tidak mau kalah dengan yang seniornya. Terbukti pada pertandingan malam ini, meski timnas U16 kita kalah atas Australia, tapi aku tetap apresiasi sebesar-besarnya kepada anak asuh daripada Coach Nova Arianto. Betul-betul sangat-sangat brilian. Ya, ini tak lepas daripada racikan Coach Nova yang selama ini sudah mendidik anak-anak U16 ini hingga sekarang bisa kita lihat. Bayangkan negara tim sebesar Australia itu sampai kewalahan melawan timnas Indonesia U16, guys. Kita udah tahu Australia punya sejarah panjang tentang sepak bola, sedangkan Indonesia masih mau mengukir sejarah. Ya pasti kalau misalnya kita cari kambing hitam, kita cari-cari evaluasi atau penyebab daripada kekalahan ini, pasti ya karena kartu merah yang diterima oleh Indonesia, yaitu Raihan. Yang mana ketika di babak pertama itu Raihan kalah sprint dengan pemain Australia sehingga gagal menutup. Ketika berusaha ingin menutup ternyata telat dan tidak dapat bola, dan dan malah yang dapat kaki pemain Australia, dan wasit dengan sigap memberikan kartu kuning kedua dan kartu merah lah hasilnya. Ya, kita tetap apresiasi kinerja wasit, apapun itu sudah memberikan yang terbaik. Ya, tapi tetap itulah namanya mentalitas daripada pemain kita. Memang kalau U16 ini kan namanya juga masih remaja, masih belum dewasa, masih belum bisa mengontrol emosi dan mengontrol diri. Tapi apapun itu, kalau misalnya kita lihat dari segi permainan, kalau kata Coach Justin kan dia melihat permainan bukan hasil gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya kita lihat dari permainan, bisa kita bilang malah pemain Indonesia itu luar biasa guys, menakjubkan betul. Untuk pemain sekelas U16 ya, itu udah di luar daripada ekspektasi kita. Sebenarnya kalau misalnya kita berhasil memanfaatkan peluang yang ada mulai dari babak pertama, kita ini bahkan bisa menang besar atas Australia. Apalagi yang sudah one by one dengan kiper, tapi sayang sekali masih bisa ditepis oleh kiper pakai tangannya ya. Maka dari itu ini juga evaluasi juga untuk timnas senior kita untuk selalu memanfaatkan peluang yang ada. Karena bisa jadi karena peluang itu kita gagal, dapat counter attack, dapat serangan balik, malah kita yang harus mendapatkan gol malah kejaringan gol. Nah, memang kalau misalnya ditanya penyebabnya, pastilah karena kartu merah. Karena dengan kehilangannya kita pemain sekelas bek tengah si Fajar yang betul-betul badannya postur tinggi, terlihat sekali pemain Australia seringkali memberikan umpan-umpan direct, umpan-umpan crossing ya untuk memanfaatkan tinggi badan mereka guys. Karena kebetulan Raihan ini salah satu pemain yang tinggi di timnas U16 kan. Nah dengan keluarnya si Raihan, maka dengan mudahnya lah Australia juga mengacak-acak pertahanan kita. Padahal sebelumnya jika Raihan masih ada, kita itu mainnya smooth banget, mainnya enak banget 1-2 dari kaki ke kaki. Meskipun masih banyak ada beberapa pemain yang aku perhatikan itu masih belum ada visinya, yang mana ia takut ketika dapat megang bola, dia langsung secepat mungkin dia dribbling terus oper, dan opernya itu nggak jelas gitu. Ada lagi tadi aku lihat pemain dribbling dari awal sampai akhir hingga terakhir terjatuh terus berharap pelanggaran. Kan itu sesuatu hal yang tidak berguna sebenarnya. Ini mungkin penyakit-penyakit lama yang sudah pernah diderita oleh timnas senior, tapi diikuti lagi sama junior kita. Semoga aja ini tidak terulang. Tapi apapun itu, aku suka banget ngelihat permainan anak-anak Indonesia U16, sumpah itu asik banget nontonnya. Yakin aku kalau misalnya 11-11 itu Australia kalah jauh sih sebenarnya, betul. Bahkan Indonesia dengan 10 pemain aja itu bisa mengimbangi permainan Australia. Sehingga meskipun skornya 3-5, tapi itu udah luar biasa. Ingat, Indonesia ketika kartu merah itu skornya itu adalah 1-1. Oke. Indonesia kebobolan lagi 2-1 dan Indonesia dapat mengejar sebelum jeda babak pertama 2-2 melalui si Goli. Nah, satu lagi aku suka ya nengok pemain nomor 7 itu namanya Goli. Meski badannya itu tidak setinggi pemain Australia,
ketika gol pertama itu betul-betul penempatan posisi yang dilakukan oleh gol itu luar biasa. Ya, tidak menafikan juga dengan assist yang diberikan pemain U16 juga. Tapi gol itu buset dah. Itu dia itu mengingatkan aku dengan Messi ketika gol Messi Barcelona ke gawang MU tahun 2009. Final champion di Roma. Itu kan kayak Messi kecil gitu nyundul karena nggak bisa diambil sama Ferdinand Vidic gitu ya. Terakhir malah masuk ke gawang. Nah, itu yang bisa kita lihat tadi. Goli ngambil posisi, dapat bola, dia nyundul dan kiper pun nggak dapat. Dan gol kedua juga itu, wah gila sih. Badas sekali golnya ya. Golnya itu gol-gol internasional banget, gol-gol berkelas dunia. Tendangan first time tanpa tanpa kontrol, tapi langsung nge-shoot, manfaatkan lemparan jauh. Memang Indonesia kayaknya mesti dibudidayakan di lemparan jauh ya, baik senior maupun junior, karena memang betul-betul memberikan kontribusi dari umpan jauh ini. Banyak seringkali scrimmage terjadi atau peluang-peluang gol itu terjadi melalui lemparan throw-in yang mengarah langsung ke kotak penalti. Bahkan timnas Inggris aja kemarin itu yang melalui gol Bellingham itu juga tak lepas daripada mengikuti si Arhan. Asik. Nah, tapi ya itu goli luar biasa, tendangan first time-nya, gol pertama juga sudah keren banget. Tapi ya apapun itu kita mesti tetap apresiasi ya. Karena dengan hasil ini bisa kita lihat bahwasanya Indonesia sudah mulai berkembang guys. Baik tidak hanya timnas senior tapi juga junior. Tapi kalau misalnya kita dibandingkan dengan tim junior juga yang kemarin di Piala Dunia, tim ini U16 ini jauh lebih solid kalau bagi aku ya pribadi. Nggak tahu menurut kawan-kawan yang lain. Kalau aku pribadi, tim ini lebih solid daripada tim Piala Dunia yang kemarin. Karena dari segi permainan tuh nampak banget itu memang klub mereka tuh 1-2. Memang apalagi aku dengar Coach Nova ini kan agak keras nih cara ngedidik mereka kan, cara ngelatih mereka, cara passing, bahkan mentalitas pemain juga dididik. Jadi tidak hanya dididik di dalam lapangan atau berkaitan dengan dalam lapangan aja ya permainan bola, tapi bahkan di luar lapangan juga Coach Nova ini betul-betul memberikan memberikan semacam motivasi yang lebih. Terbukti ia juga melarang beberapa pemain itu untuk bermain sosmed guys, karena untuk fokus. Nah, ini kan suatu hal yang sudah jarang kita temui di persepak bolaan Indonesia, yang mana bahkan pelatih itu sampai care masalah persosmedan anak didiknya. Nah, maka dari itu terlihat dari permainan yang diberikan anak-anak Coach Nova itu sudah luar biasa. Memang kebetulan lagi nggak hoki aja kita, karena blunder yang kita lakukan kita dapat kartu merah, sehingga merubah mentalitas pemain kita, merubah juga skema permainan kita, merubah cara bermain kita. Tapi kalau misalnya dari mentalitas sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Kenapa aku bisa bilang karena nggak ngaruh-ngaruh banget? Memang ada pengaruhnya, tapi tidak sebesar pengaruh yang sampai kita bisa kebobolan mutlak gitu, kalah telak gitu. Karena terbukti dengan kita meskipun di kartu merah, pemain itu masih tetap semangat, masih on fire gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan. Bahkan nampak lebih semangat mereka ketika ketertinggalan Kak. Ya, ini mungkin tak lepas daripada motivasi Coach Nova ketika di babak pertama, di jeda babak pertama. Oke. Tapi yang jelas semangat terus Garudaku luar biasa, karena ya banyak sih yang kalau misalnya aku baca dari komen sosial media di sini, banyak netizen bilang ya gara-gara kartu merah ya, nggak apa kalah, mainnya udah bagus, nggak kayak Italia kemarin udah all in malah kalah. Astagfirullahaladzim, siapa ini? Seenggaknya Indonesia selalu berkembang. Jadi suatu perubahan itu tidak ada yang instan, prestasi tidak ada yang instan, butuh proses. Jangan harap langsung ketika kita main langsung juara. Dengan hasil ini meskipun kita gagal, tapi nggak apa-apa, kita sudah mendapatkan pelajaran yang baik ya, untuk lebih berhati-hati lagi kalau mengambil keputusan. Terus dengan hasil ini juga Indonesia gagal ke final, karena nanti yang ke final adalah Australia melawan Vietnam. Menurut kalian guys, gimana hasil pertandingan tadi malam antara Indonesia melawan Australia guys? Komen di kolom komentar.